Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Sudah sarapan? Udah. Waduh. Belum. Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya kalian dulu akses di Google Classroom, isi absennya. Di kegiatan pendahuluan A2, silahkan Anda isi absensi. Baru 1 orang dari 21 orang siswa yang sudah bergabung. Cuman sini. A2. Di A2. Di A2 kan? Iya. A2 absensi 1. Ya, Firman, Nurpadila, Herunisa, Rian, Irfan Saputra, Firman, Huruf besar semua. Huruf besar semua. huruf ya terserah huruf besar huruf kecil, yang penting hadir tulisannya di situ. Halo. Oke, sudah ada 9 orang. Oke, kita lanjut sambil saya menjelaskan. Silakan Anda mengisi absen bagi yang belum. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh Ketua Kelas Muhammad Rehan. Silakan Muhammad Rehan pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang web browser. Itu kalian sudah familiar dengan materi web browser ini. Ya. Apakah semua punya laptop? Punya. Punya HP? Punya HP. Ya. Kalau berinternet biasanya digunakan aplikasi apa yang digunakan? Google. Ada yang menggunakan aplikasi lain selain Google? Chrome. Google Chrome. Ya. Chrome. Chrome itu Google. Iya, Google. Namanya Google Chrome. Terus, Ada yang lain? Kalau di HP biasanya pakai apa? Google juga. Nah, biasanya di HP juga itu ada browser bawaan, ya selain Google. Nah, misalnya pakai, apalagi yang HP-nya HP Cina, pasti yang browser bawaannya itu bukan Google. Pasti ada browser bawaan seperti Vivo, Xiaomi, Oppo, pasti ada browser bawaannya sendiri. Nah, biasanya apa yang dicari di Google? Apa yang dicari? Yang paling sering dicari? Tugas, ya. Nah,
Nah, oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dan fungsi web browser. Nah, sudah ditahu semua apa itu web browser, apa saja fungsi-fungsinya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan berbagai macam web browser. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan cara kerja web browser dan pelayanan www sebagai sumber informasi. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menggunakan fasilitas yang ada pada Google Chrome. Nah, yang kelima, peserta didik mampu menggunakan berbagai macam web browser. Yang terakhir, yang keenam, peserta didik mampu mendemonstrasikan cara kerja web browser. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Di materi ini saya akan menampilkan video. Silakan Anda simak. Ya, mungkin Anda juga sudah tonton melalui Google Classroom-nya. Di situ ada link video pembelajaran saya upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, hari ini kita memasuki modul ketiga. Nah, pada modul ketiga ini dibagi menjadi 2 materi. Materi yang pertama yaitu tentang web browser dan materi kedua tentang search engine atau mesin pencari. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang web browser, di mana kita akan membahas mulai dari pengertian, fungsi web browser, cara kerja web browser, macam-macam web browser, sampai cara mengakses web browser. Tak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Nah, pada modul ketiga hari ini kita akan mempelajari tentang web browser atau perambang web pembelajaran. Pertama, kita membahas mengenai pengertian web browser. Nah, web browser sendiri merupakan perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Nah, sumber informasi ini bisa berupa teks, berupa gambar, berupa suara, maupun video. Browsing atau surfing merupakan kegiatan membuka, melihat-lihat, membaca situs-situs web, atau dapat dikatakan menjelajahi internet. Selanjutnya, fungsi web browser. Fungsi web browser ada 5. Yang pertama, mempermudah mencari informasi dari internet. Yang kedua, menyimpan berbagai data dari internet. Yang ketiga, membuka file menggunakan ekstensi khusus. Yang keempat, menjaga keamanan website. Yang kelima, mendukung pemakaian search engine. Berikutnya kita akan membahas cara kerja web browser. Nah, berdasarkan ilustrasi cara kerja web browser, dapat dijelaskan bahwa user atau pengguna yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser. Selanjutnya, web browser tersebut mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layer-layer TCP/IP. Kemudian, web server memberikan web file yang di-request jika file tersebut berada pada web server. Web file yang telah diberikan tidak langsung ditampilkan di web browser pengguna, melainkan web server memberikan respon kembali kepada web browser melalui HTTP respon dan juga melalui layer-layer TCP/IP. Kemudian barulah diterima oleh web browser lalu dikirimkan kepada user berupa display atau tampilan. Nah, tampilan ini bisa berupa teks, berupa gambar, berupa audio, maupun berupa video. Selanjutnya, World Wide Web. World Wide Web atau WWW atau disingkat web adalah
ruang informasi di mana sumber-sumber yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau disingkat URI. WWW merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan secara bersama-sama. Berikutnya, macam-macam web browser. Nah, berikut macam-macam web browser yang paling populer digunakan, mulai dari Safari, Firefox, Chrome, Microsoft Edge, dan Opera. Mari kita bahas satu persatu. Safari adalah sebuah perambang web buatan Apple Inc. yang awalnya ditujukan khusus bagi sistem operasi macOS. Safari dipasang bersama macOS X dan merupakan perambang web bawaan dari sistem operasi tersebut sejak macOS X versi 10.3. Nah, web browser Safari dipopulerkan oleh Apple sejak tahun 2007. Selanjutnya, Mozilla Firefox. Firefox adalah perambang populer milik Mozilla, tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, macOS, Linux, pada desktop dan perangkat mobile Android. Dengan kompatibilitas luas, teknologi web terbaru, dan alat pengembangan yang kuat, Firefox adalah yang terbesar untuk pengguna dan pengembang web. Nah, Mozilla Firefox rilis pada tahun 2002. Berikutnya, Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah perambang web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbuka open source-nya sendiri dinamakan Chromium. Nah, Google Chrome sendiri rilis tahun 2008. Berikutnya, Microsoft Edge. Microsoft Edge adalah perambang web yang dikembangkan oleh Microsoft. Perambang ini menggantikan Internet Explorer sebagai perambang baku pada Windows 10. Microsoft Edge dirancang untuk menjadi perambang web yang ringan. Nah, Microsoft Edge rilis tahun 2015. Ya, yang terakhir, Opera. Opera merupakan perambang web dan paket perangkat lunak internet antar platform. Nah, Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti perambang web serta perangkat lunak untuk membaca dan mengirim surat elektronik atau email. Opera dibuat oleh Opera Software yang bermarkas di Oslo, Norwegia. Nah, Opera dipopulerkan dan digunakan secara umum mulai tahun 1996. Dan Opera ini terkenal cepat meskipun koneksi internet lambat. Ya, sampai di sini tentang pengertian fungsi macam-macam web browser. Ada yang kurang jelas? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang pengertian dan fungsi-fungsinya tadi, dan macam-macamnya, saya beri kesempatan. Ya. Sekarang yang aktif mic-nya itu Nur Agni. Ya. Ada yang kurang jelas dari pengertian atau fungsi atau macam-macam web browser? Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam mengakses web browser? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Agni. Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam mengakses web browser? Ya. Seperti yang video yang ditampilkan tadi itu ada beberapa fungsi web browser. Ini. Jadi kelebihannya dalam mengakses web browser ini, ya, tentunya yang pertama mempermudah Anda mencari informasi dari internet. Yang kedua, menyimpan berbagai macam data dari internet. Yang ketiga, membuka file menggunakan ekstensi khusus. Jadi ada beberapa file khusus yang bisa dibuka menggunakan web browser, ya, seperti file HTML. Kemudian biasa juga kita membuka file berinstansi PDF. Bisa dibuka juga menggunakan web browser. Yang keempat, menjaga keamanan website.
Nah, yang ketiga ini yang paling sering mendukung pemakaian search engine. Nah, ketika Anda mencari informasi yang tidak diketahui, Anda akan memanfaatkan search engine untuk mencari file tersebut, file-file dari internet. Misalnya Anda mencari tentang misalnya tugas matematika. Nah, Anda kan belum tahu di mana alamat web mana tugasnya itu. Nah, Anda akan memanfaatkan yang kelima ini untuk mencari tugasnya tersebut. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan kedua minggu depan tentang cara-cara memakai search engine untuk keperluan teknologi informasi. Nah, kekurangannya sendiri ya karena informasinya bebas, ya tentu kita akan mendapatkan informasi apa saja yang tidak terfilter. Jadi filternya sendiri itu harus dari diri Anda sendiri. Ya, Anda mencari info-info yang positif, Anda mencari info-info yang negatif, ya itu tergantung dari Anda. Ya, karena internet ini sifatnya publik, jadi apa saja yang Anda cari di internet itu pasti ada. Ya. Nah, ibaratnya yang semua informasi, baik informasi positif, informasi negatif, itu ada semua di internet. Nah, makanya Anda sebagai siswa harus memanfaatkan internet secara sehat untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu yang Anda butuhkan. Oke, masih ada? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, untuk mengakses web browser ada beberapa cara. Nah, yang pertama kita bisa mengakses dari taskbar dengan memilih icon web browser, atau yang kedua langsung mengklik di desktop icon web browser ini. Kemudian bisa menggunakan fasilitas search di taskbar Windows. Langsung diklik Chrome. Kemudian bisa melalui tombol Start cari aplikasi Google Chrome. Beginilah tampilan dari web browser Google Chrome. Nah, di atas ini ada title bar, kemudian di bawahnya ada address bar untuk mengetikkan alamat URL atau alamat website, kemudian ada tombol undo, kemudian ada tombol redo untuk mengembalikan ke halaman yang telah dibuka sebelumnya. Ada tombol reload untuk memuat kembali halaman web yang dibuka. Kemudian di sudut kanan atas ada beberapa icon. Pertama, icon untuk meminimize. Kemudian icon untuk merubah ukuran, resize. Kemudian ada tombol close atau keluar dari aplikasi web browser. Nah, di bawah tombol aplikasi ada menu. Di sini ada beberapa menu tab baru untuk membuka tab baru. Jadi setelah diklik akan muncul 2 tab. Kemudian ada jendela baru untuk membuka jendela baru. Jadi ada 2 jendela baru. Kemudian menu jendela penyamaran untuk menggunakan web browser secara privat. Kemudian ada riwayat tentang website apa yang telah Anda kunjungi sebelumnya. Selanjutnya ada menu unduhan untuk melihat riwayat hasil download pada web browser. Selanjutnya ada menu bookmark untuk menandai website tertentu yang ingin Anda simpan. Kemudian ada fitur zoom untuk memperkecil dan memperbesar tampilan. Kemudian ada menu cetak untuk mencetak halaman website yang Anda kunjungi. Kemudian ada menu cache untuk mentransmisikan perangkat ke perangkat lain, misalnya ke TV. Selanjutnya fitur pencarian atau search, ya, mencari
kata-kata kunci tertentu di website yang Anda kunjungi. Kemudian ada fitur lainnya untuk menyimpan halaman, menghapus data penjelajahan, ekstensi, pengelola tugas, dan alat pengembang. Kemudian ada fitur edit jika ingin mengcopy, menyalin, atau menempel teks pada web browser. Kemudian ada fitur pengaturan, kemudian bantuan, dan fitur keluar dari web browser. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Pada video pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang search engine atau mesin pencari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran tentang web browser. Saya masih memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian. Jika ada yang kurang jelas, silakan dari materi web browser ini. Ya, Ardatila bagaimana tentang materi web browser? Herunisa, bagaimana tentang materi web browser? Nurfadila, Pertanyaan saya, apakah kecepatan akses internet dapat dipengaruhi oleh web browser? ya, bagus sekali dari pertanyaan Nurfadila. Apakah kecepatan internet mempengaruhi hasil pencarian untuk web browser? Ya, tentu sangat mempengaruhi ya, karena ya, apalagi kalau tidak ada koneksi internet itu tentu kita tidak bisa mencari informasi di internet. Ya. Jadi sebelum menggunakan web browser, pastikan Anda sudah terkoneksi ke internet. Ya. Jadi sangat berpengaruh. Tentu kecepatan untuk meload halaman misalnya, biasanya Anda membuka suatu website tapi lalot, itu dipengaruhi salah satunya kecepatan internet. Nah, biasa juga Anda kalau membuka misalnya mengakses YouTube misalnya mengakses YouTube di web browser, biasa videonya kan baper, tersangkut-sangkut. Nah, itu diakibatkan dari kecepatan internet. Mana masih ada? Febrianti? Di unmute dulu. Pertanyaan saya, mengapa kita membutuhkan web browser? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Febrianti. Kenapa kita membutuhkan web browser? Ya, kenapa kita membutuhkan web browser? Ya, karena kita mau mencari. Yang paling mendasar itu adalah karena kita mau mencari informasi di internet. Nah, software pembantu atau cara yang paling mudah untuk mendapatkan informasi di internet itu menggunakan web browser. Mau mencari artikel di internet, mau membuka misalnya YouTube, membuka Facebook, apalagi di komputer itu ya yang paling kita butuhkan adalah web browser. Entah itu kita menggunakan Google Chrome, menggunakan Mozilla, menggunakan Opera, menggunakan Safari bagi pengguna iPhone atau Apple, itu tentu kita membutuhkan web browser untuk mengakses itu semua. Ya, bagaimana yang lain? Masih ada? Masih ada, Pak. Siapa? Ya, silakan. Mengapa tulisan di blog terkadang tidak dapat di-copy? Bisa diulangi? Mengapa tulisan di suatu blog terkadang tidak bisa di-copy? Ya. Kenapa? Siapa yang bertanya ini?
Nurfadila, Pak. Nurfadila. Ya, Nurfadila. Jadi ini yang sering copy-copy tugas dari blog. Ya, kenapa biasa tulisan atau artikel di blog itu tidak bisa tercopy? Nah, jadi kadang itu biasa yang punya blog memproteksi blognya atau websitenya agar konten di dalamnya itu tidak bisa di-copy. Jadi ada kode khusus atau script khusus untuk blognya itu agar tidak bisa diklik kanan, tidak bisa dikontrol C, atau tidak bisa di-copy artikel dari blognya. Jadi itu dari si yang punya blog atau si yang punya website itu disengaja diproteksi agar artikel atau isi blognya itu tidak bisa di-copy. Oke? Masih ada? Bagaimana Firman tentang web browser? Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membuat website? Wah. Jadi pertanyaannya Firman ini ya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat website? Ya. Jadi tergantung. Ada yang kalau Anda mau buat langsung dari awal, nah itu biasa. Kalau Anda sewa yang profesional itu bisa sampai ratusan juta. Kalau Anda mau buat website dari awal. Nah, tapi kalau Anda hanya mau membuat blog, mengisi blog dengan catatan-catatan harian atau catatan-catatan tugas, itu ya bisa gratis. Ada gratis. Anda bisa memanfaatkan Blogspot, WordPress untuk membuat blog gratisan. Kalau ada yang gratis ya, kenapa mesti pakai yang berbayar? Ya, apalagi Anda untuk siswa ya, nah, Anda perlu. Tapi kalau misalnya Anda punya perusahaan, ya, nah wajib menggunakan website sendiri dengan namanya sendiri, nama perusahaannya sendiri. Ya, itu bisa sampai ratusan juta harganya. Ya, ada juga yang murah ya, tergantung. Ada yang 1 jutaan, 2 jutaan, ya, sampai ada yang ratusan juta. Terserah Anda mau pilih yang mana. Tapi kalau Anda sebagai siswa ya sebaiknya memang Anda sebagai siswa harus memang punya blog sendiri. Ya. Entah itu Anda memanfaatkan Blogspot atau WordPress.com. Nah, silakan. Nah, untuk cara-caranya itu ya nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi Anda sebaiknya siswa itu punya blog untuk menyimpan tulisan-tulisannya, entah itu tugas-tugasnya atau misalnya ada blog khusus catatan hariannya atau diary ya, jadi diary online ya di Blogspot ya, apalagi nih yang ciwi-ciwi ini ya, yang hobi menulis diary ya, memanfaatkan. Anda misalnya yang hobi menulis puisi, cerpen, bisa memanfaatkan blog untuk menyimpan tulisan-tulisannya. Oke, bagaimana? Masih ada? Saya Pak. Siapa? Ardatila. Ardatila ya, silakan Ardatila. Apakah sistem kerja web browser sama dengan sistem website, web server, search dan engine? Ya, jadi web browser itu adalah softwarenya, ya. Softwarenya yang digunakan untuk mengakses file-file yang ada di internet. Jadi ini web browser adalah software ya, software. Nah, web server itu adalah tempat untuk menyimpan file-file untuk bisa diakses di internet. Jadi file-file yang Anda akses di internet itu misalnya Anda di komputer Anda buka Facebook. Nah, misalnya foto profil yang Anda upload, misalnya itu status yang Anda upload, video yang Anda upload itu tersimpan di web servernya Facebook. Nah, web servernya Facebook itu ada di Amerika. Nah,
untuk mengakses itu, Anda memerlukan software yang namanya web browser. Nah, jadi untuk melihat berandanya kalian itu, ya, kasih contoh. Nah, misalnya Facebook ya. Kita mengakses Facebook. Alat yang digunakan untuk mengakses Facebook ini dinamakan web browser. Nah. Ya, sudah tampil Facebooknya? Nah, anggaplah ini fotonya Pak Mukmining ya. Nah, ini fotonya Pak Mukmining yang diupload ini tersimpan di web servernya Facebook di Amerika. Nah, untuk mengakses ini ya kita memerlukan web browser dengan mengetahui alamatnya Facebook di facebook.com dan Anda punya akun dan password untuk mengakses. Nah, jadi ini tersimpan semua di web servernya Facebook. Nah, untuk mengakses Anda memerlukan namanya web browser. Nah, seperti itu. Kalau search engine tadi itu, ini search engine digunakan untuk mencari informasi menggunakan kata kunci tertentu. Nah, misalnya Anda mau mencari tentang pendidikan. Nah, semua tentang pendidikan itu akan dikumpulkan jadi satu di search engine, di hasil pencarian search engine. Jadi semua yang tampil ini memiliki kategori pendidikan. Nah, minggu depan kita bahas lebih lanjut tentang search engine. Bagaimana? Ada yang lain? Saya Pak. Siapa? Sulhijriyah Pak. Siapa? Sulhijriyah. Sulhijriyah ya, silakan. Bagaimana kegunaan history web browser? Ya, apa kegunaan history web browser? Ya, history web browser itu untuk menyimpan sementara website atau alamat-alamat web yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Saya perlihatkan. Nah, sini di Google Chrome ada menu history atau riwayat. Nah, fungsinya itu menyimpan sementara kunjungan atau halaman-halaman website yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Jadi ketika Anda membuka lagi, tidak perlu lagi melot terlalu lama, tidak melot file-file atau foto-foto karena data-datanya itu sudah tersimpan di history sebelumnya. Jadi misalnya pertama kali Anda membuka misalnya YouTube di web browser itu loadnya lama karena akan memanggil semua file-file gambar, misalnya Facebook, icon-icon ini, foto-foto, gambar, video itu akan di-load semua, makanya loadingnya lama. Tapi ketika Anda sudah close dan ingin membuka kembali itu, aksesnya akan cepat karena file-file webnya itu sudah ada di historinya tersimpan. Nah, salah satu kegunaannya itu load websitenya itu, loading websitenya itu cepat karena datanya sudah tersimpan di history browsernya. Oke, masih ada? Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut di kegiatan LKPD-nya. Ini sudah di-download? Ya, silakan Anda masuk di Google Classroom, silakan Anda download ini LKPD. Ya, ini dikerja secara berkelompok. Ya. Nah, sebentar saya share nama-nama kelompoknya di WhatsApp.
silakan Anda kerja ini secara silakan Anda kerja silakan Anda kerja bagian A secara berkelompok kegiatan prosedural. Ada 5 kegiatan. Silakan Anda kerja secara berkelompok. Nah, Anda ikuti langkah-langkahnya, print screen. Kemudian Anda presentasikan sebentar. Jadi saya beri waktu 30 menit. Kita tinggalkan Zoom ini, baru kita bergabung kembali untuk mengerjakan ini secara asinkron di Anda berkelompok melalui WhatsApp. Ya, di WA-nya itu saya sudah share nama-nama kelompoknya. Ya, usahakan yang salah satu perwakilan kelompok punya laptop agar bisa ditampilkan. Jadi nanti saya tinggal sebut nama anggota kelompoknya. Nah, yang ini yang dipresentasikan. Anda cukup menampilkan. Oke, silakan Anda bisa meninggalkan room ini 30 menit kemudian kita bergabung kembali untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, yang belum punya LKPD silakan di-download di Google Classroom. Oke, kita lanjut sesi 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjut web meeting kita sesi 2 untuk persentase hasil diskusi LKPD di bagian prosedural. Oke, kalau begitu saya yang bertanya untuk kegiatan 2. Jadi saya sebut, silakan Anda sebutkan fungsi icon-icon ini. Ya, Yuli Alpiana. Ada? Yuli Alpiana? Iya. Ya. Tampil screen-nya? Kelihatan? Ya, silakan Anda jelaskan fungsi icon-icon ini. Yang pertama ini. Apa namanya, kemudian apa fungsinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Icon back berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah diakses. Ya. Kedua, icon forward berfungsi untuk kembali ke halaman sebelum di back untuk ke halaman berikutnya lagi menggunakan tombol lain. Nah, selanjutnya. Icon stop berfungsi untuk menghentikan brosur yang sedang mengakses penampilan suatu situs web. Icon refresh berfungsi untuk mengulangi kembali proses penampilan situs web. Ya. Oke,
Oke, lanjut. Ikon favorites untuk menampilkan daftar alamat internet yang pernah kita simpan sehingga memudahkan untuk mengakses kembali. Ya. Terakhir. Terakhir ini icon apa? Icon search berfungsi untuk membuka fasilitas area pencarian data atau informasi di internet. Icon apa namanya? Icon search Oke. berfungsi untuk membuka fasilitas area pencarian data atau informasi di internet. Ya, oke. Ada yang lain yang bisa menjelaskan fungsi icon-icon ini? Irfan Saputra? Icon back berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Ya. Icon forward berfungsi untuk maju ke halaman yang sebelumnya sudah diakses. Oke. Icon stop berfungsi untuk menghentikan proses loading atau pembukaan suatu website. Ya, lanjut. Sampai yang terakhir. Icon berfungsi untuk memasukkan Apa yang setelah icon stop? icon kembali. Icon ini icon reload. Apa fungsinya? Untuk meload atau membuka ulang halaman website yang aktif. Ya. Oke. Selanjutnya Nurasisa. Mana Nurasisa? Ya, mungkin dia lagi sarapan. Oke. Ada. Mana Nurasisa? Silakan dijelaskan kegiatan kedua, fungsi-fungsi dari icon-icon Google Chrome ini. Icon pertama, Ya. icon back.
berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah diakses. Ya. Berfungsi untuk ke halaman sebelumnya yang sudah diakses. Oke. Icon kedua, forward berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya, Ya. di back, dan untuk ke halaman berikutnya lagi menggunakan tombol ini. Ya, oke. Selanjutnya, tombol close apa fungsinya? Tombol stop, sorry. Berfungsi untuk kembali ke halaman. Lanjut. Icon ketiga, icon stop di halaman berikutnya lagi. Ya. Ke halaman berfungsi untuk menghentikan browser yang sedang tombol stop berfungsi untuk menghentikan browser yang sedang mengakses penampilan suatu situs web. Ya, oke. Itu aja dulu. Bagus. Ya, untuk icon-icon ini, icon-icon dasar ini, saya rasa Anda sudah paham semua. Ya, ini paling sering digunakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa mempraktekkan cara menjalankan ini. Ada yang bisa share screen-nya yang menggunakan laptop. Cara mengakses situs sekolah. Ya. Ada yang pakai laptop yang bisa share screen menggunakan atau share screen untuk mengunjungi situs sekolah smantri.sch.id. Siti Herunisa bisa share screen untuk mengakses kegiatan ketiga. Ya, Anda cukup buka Google Chrome, kemudian menulis alamat web Smantri, kemudian enter sampai tampil. Oke, kalau bisa. Oke, saya jadikan host dulu supaya bisa share screen. Ya, silakan di share screen-nya. Saya stop dulu. Ya, silakan di share screen-nya untuk menampilkan. Ada itu di bawah tombol hijau share screen. Ya. Ada itu tombol hijau di bawah di menunya. Arahkan mouse-nya ke bawah. Buka dulu Google Chrome-nya. Atau Mozilla-nya ke apakah di situ web browser yang dipakai. Buka dulu. Kemudian share screen. Sudah dapat?
Bisa? Oh ya, bisa. Ya, oke, silakan dijelaskan langkah-langkah untuk mengakses website. Ya, sambil dijelaskan. Kegiatan ketiga. Lalu kita klik icon di tanda panah ini untuk mencari Site atau situs. mencari site atau situs yang ingin Dipindahkan ke yang di atas ya, yang di atas. Kita ya di situ ya. Nah, langsung masukkan alamat webnya. .mantri.sch.id. Kemudian di enter. Kurang n. Ya. Oke. Ya, jadi itulah cara mengakses website di Google Chrome. Ya, Anda langsung memasukkan alamat websitenya di address bar ini, tempat mengetikkan URL itu namanya address bar. Nah, alamat websitenya itu namanya URL. Nah, itu situs-situs yang sudah kita ketahui. Nah, bisa misalnya detik.com. Silakan diganti detik.com. Nah, ini ya. Ini kemudian yang ini cara mengakses situs detik.com. Ya, saya rasa Anda sudah paham semua ini cara mengakses website, apalagi di HP-nya sudah ya, bisa dikatakan hampir setiap hari Anda menggunakan web browser. Ya. Oke, silakan di stop. Kembalikan hostnya ke saya kembali di partisipan, kemudian more, kemudian allow host ke saya. Atau ada yang belum mengerti cara mengakses situs web menggunakan web browser? Ya, kalau ada yang belum mengerti ya, Anda parah sekali. Dewi Pausia Irma Alamsyah. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya lihat raise hand. Silakan.
Oke, kalau sudah tidak ada, untuk terakhir kalinya saya berikan kesempatan jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini, silakan. Oke, kalau tidak ada. Nah, untuk tugasnya minggu depan atau kegiatannya selama 1 minggu ini, silakan kembali untuk tugasnya minggu depan, silakan Anda akses kembali di Google Classroom, ada itu di bagian kegiatan inti B3, ada evaluasi. Silakan Anda kerja soal-soalnya di situ. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, nanti sebentar, nanti selesai di kelas ini baru atau Zoom meeting ini baru dikerja ini. Jadi sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal. Yang pertama itu, jadi web browser itu adalah perangkat lunak ya, atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet. Ya, jadi itu yang ditanamkan bahwa web browser itu adalah software yang digunakan untuk menjelajahi internet. Kemudian dalam menjelajahi internet itu diistilahkan dengan namanya browsing atau surfing. Ya, kegiatan untuk mengakses, melihat-lihat atau membaca situs-situs web dapat dikatakan istilahnya itu adalah browsing atau surfing. Nah, kemudian ada 5 browser yang paling populer digunakan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan melalui video itu ada 5. Yang pertama itu adalah Google Chrome yang paling banyak digunakan. Kemudian ada Mozilla Firefox. Kemudian ada Safari dari Apple, kemudian ada Opera, kemudian ada Microsoft Edge, web browser bawaan Windows 10. Ya, ini pengganti dari Internet Explorer di Windows 7. Kemudian untuk mengakses situs web di web browser itu kita menggunakan address bar untuk mengetikkan alamat web atau situs web, kemudian di enter, maka halaman web akan tampil. Ya, itu sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan internet untuk hal-hal yang baik. Ya, berinternet sehat. Ya, gunakan internet untuk memanfaatkan internet, memanfaatkan web browser untuk mencari hal-hal yang bermanfaat, terutama hal-hal di bidang pendidikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lanjutan dari web browser, yaitu cara menggunakan search engine atau mesin pencari. Nah, Google seperti google.com, yahoo.com, kemudian banyak search engine lainnya. Saya rasa di modulnya juga itu sudah ada materi, silakan dipelajari, persiapkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi atau pembelajaran kita minggu atau pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, saya persilakan kepada wakil ketua kelas atau sekretaris kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa meninggalkan room ini. Arif